Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dr. Aliza yang bertugas pada klinik kesehatan pada pagi hari ini. Bapak dengan Bapak siapa? Pak Priyadi. Pak Priyadi. Pak Priyadi ini umurnya berapa nggih? 51. Oh ya, 51. Rumahnya di mana, Pak? Di Garung. Di Garung. RT 3. Iya. RW 5. Oh ya, oke. Begini Pak Adi, apa yang bisa saya bantu? Saya tuh punya penyakit sesak napas. Oh iya, jadi sesak nafas ini udah berapa lama Pak? Udah 3 hari yang lalu. Oh, udah 3 hari. Jadi sesak nafasnya itu pada saat Pak Adi itu sedang melakukan apa nih? Sedang melakukan aktivitas. Oh, tapi kalau istirahat baik ya? Iya. Oh iya, terus gini Pak Adi, untuk bagian kaki apakah ada mengeluhkan rasa sakit, bengkak, seperti itu ada? Ada sedikit bengkak. Oh iya, selama 3 hari itu ya? Iya. Oke, baik. Kakinya bengkak. Terus kemudian apakah Pak Adi punya riwayat darah tinggi? Enggak. Darah rendah. Oh, Pak Adi darah rendah ya. Oke, baik. Jadi begini Pak Adi, untuk saya melakukan pengobatan itu saya harus memeriksa pemeriksaan fisik dari Pak Adi terlebih dahulu untuk mengetahui ada ketidakjelasan atau keabnormalan atau tidak. Mungkin nanti dirasa kurang nyaman, tapi saya akan melakukannya dengan baik. Bagaimana Pak Adi? Apakah Pak Adi setuju? Siap. Jadi kalau Pak Adi setuju, silahkan berbaring di tempat tidur dan sembari membuka baju nih Pak. Saya cuci tangan terlebih dahulu. Oh iya. Sebelum melakukan kegiatan, saya akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan teknik WHO. Pak Adi silahkan dibuka ya Pak Adi bajunya. Baik, setelah cuci tangan, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nggih Pak Adi. Oh ya. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai nih Pak Adi. Pertama-tama saya akan melakukan inspeksi terlebih dahulu pada bagian dada pasien. Di sini dada pasien ini alhamdulillah normal karena tidak ada cekungan, tidak ada berbentuk cembung dan juga tidak ada barrel chest. Terus kemudian saya akan melihat pada inspeksi pada ictus cordis, juga tidak ada pulsasi dari ictus cordis. Terus setelah itu bagian kulit pasien juga normal, dia tidak ada sianosis ataupun yang lainnya, dan kesadaran pasien pada saat dia datang juga alhamdulillah normal, tidak ada gangguan suatu apapun. Setelah itu saya akan melakukan palpasi terlebih dahulu. Pertama-tama saya akan menghangatkan tangan saya terlebih dahulu, kemudian saya akan meraba ictus cordis menggunakan 2 jari seperti ini. Di ictus cordisnya, permisi nggak Pak Andi ya, di bagian SIC 5. Nah, seperti ini. Di sini teraba ictus cordis pada pasien, alhamdulillah normal. Terus kemudian saya akan mempalpasinya pada bagian ictus cordis. Di sini pada bagian ictus cordis ini dia tidak teraba getaran dan normal. Terus kemudian saya akan memeriksa bagian adanya ventricle yang membengkak pada bagian ventricle kanan, seperti ini. Alhamdulillah tidak ada pembengkakan dari ventricle kanan, alhamdulillah normal. Terus kemudian saya akan palpasi ada tidaknya trill atau getaran, dimulai dari apex cordis terlebih dahulu tadi pada SIC 5 parasternal sinistra, dia tidak teraba. Terus kemudian tidak teraba adanya getaran. Terus kemudian pada SIC 4 di mana letak katup trikuspid tidak ada getaran juga. Terus kemudian pada bagian pulmonal di sini di SIC 2, pada SIC 2 parasternal kiri tidak ada getaran juga. Terus kemudian pada katup aorta di sini pada SIC 2 parasternal dextra tidak ada getaran, alhamdulillah semuanya normal. Terus kemudian saya akan mendengarkan
menggunakan perkusi, di mana perkusi itu untuk melihat batas normal jantung. Jadi ada suara-suara dari jantungnya. Yang pertama saya akan melihat batas jantung kiri, dimulai dari mid axilla di linea mid axillaris anterior. Di sini nanti ditemukan adanya perubahan suara dari sonor ke timpani. Ini terdapat perubahan suara dari sonor ke timpani. Kemudian saya akan meletakkan 2 jari, lalu saya akan mempalpasinya dari lateral ke medial seperti ini. Ditemukan suara perubahan dari sonor ke redup pada SIC 5. Untuk batas kiri pasien normal, di sini ditemukan suara dari sonor ke redup pada SIC 5 pada batas kiri jantung normal. Terus kemudian saya akan melakukan batas jantung bagian atas kiri, di mana nanti dilihat dari subclavicular sinistra. Di sini ditemukan suara dari sonor ke redup. Di sini ditemukan suara perpindahan dari sonor ke redup pada SIC 2. Alhamdulillah normal. Terus kemudian saya akan melihat batas jantung bagian kanan, di mana di bagian subclavicular dextra di sini terdapat suara dari sonor ke peka. Di sini terdapat suara perpindahan dari sonor ke peka. Kemudian setelah itu lanjut pada perkusi ini dari lateral ke medial untuk menemukan perbedaan suara ke redup. Di sini ditemukan ini adalah bunyi jantung yang relatif. Kemudian dilanjutkan lagi untuk mencari bunyi jantung yang absolut. Alhamdulillah normal, tadi terdengar pada batas jantung kanan, terdengar di bagian SIC 54 pada mid clavicula dextra. Terus kemudian saya akan melanjutkan dengan auskultasi terlebih dahulu di bagian apex cordis menggunakan diafragma. Pada SIC 5 di sini terdengar suara jantung 1 dan 2 itu normal, di mana suara S1 atau suara jantung 1 itu sebelumnya saya akan meraba arteri radialis terlebih dahulu. Mohon maaf ya Pak Andi. Silakan Pak Andi bernafas sesuai biasanya aja gitu. Nah, oke. Sembari saya meraba dan saya melakukan di apex cordis, tadi suaranya normal, di mana S1 itu suaranya bersamaan dengan dari arteri radialis tersebut. Terus kemudian saya akan meraba pada bagian trikuspid di bagian SIC 4, di mana suara jantung S1 dan S2-nya itu normal, suara jantung 1 dan 2 normal. Terus kemudian saya akan lanjut ke SIC 2, di mana di SIC 2 ada katup trikuspid. Alhamdulillah normal, suara jantung S1 dan S2 normal. Kemudian pada katup aorta, pada SIC 2 subclavicular dextra, SIC 1 dan SIC 2 suara 1 dan suara 2-nya itu normal. Alhamdulillah. Terus kemudian saya akan lanjut menggunakan bagian atas dari stetoskop pada apex cordis. Permisi ya Pak Andi. Di sini pada apex ini tidak ditemukan suara galops dan juga tidak ditemukan adanya suara S3 dan S4. Berarti alhamdulillah pasien normal. Terus kemudian saya akan menghitung denyut nadi pasien selama 1 menit. Suara denyut nadi pasien ditemukan 64 kali per menit. Alhamdulillah normal. Baik. Alhamdulillahirobbilalamin, Pak Adi sudah selesai. Silahkan dipakai bajunya. Terus sembari saya mencuci tangan terlebih dahulu. Oh ya.
Baik Pak Adi, alhamdulillahirobbilalamin. Ini pemeriksaannya sudah selesai. Di sini Pak Adi tidak ditemukan suatu keabnormalan. Alhamdulillah Pak Adi baik-baik saja. Untuk bagian tubuh Pak Adi, bagian jantung tidak ada yang bermasalah. Nanti saya resepkan obat untuk mengatasi nyeri dadanya. Semoga Bapak Adi cepat sembuh. Nanti kalau misalnya seminggu lagi tidak ada perbaikan, silahkan konsultasi lagi ke saya ya Pak. Nanti saya akan melakukan tindakan lebih lanjut. Terima kasih. Bagaimana Pak Adi, ada yang bisa ditanyakan lagi? Kayaknya udah cukup. Ya, alhamdulillahirobbilalamin, sudah selesai nih Bapak Adi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mana?